Selamat datang di episode special edition di mana kita akan membahas tentang berita yang cukup sedih, yaitu meninggalnya Liam Payne dari One Direction ya Son. Yes. Itu merupakan salah satu berita yang menggemparkan dunia gitu ya. Maka dari itu memang kita nggak pakai monolog yang kali ini. Kita nggak pakai monolog sama sekali karena ini adalah masalah yang cukup serius. Walaupun kita akan tetap bahas dengan ringan ya. Tapi kayaknya kalau pakai monolog kita nggak enak juga. Nggak gitu enak, ya. harus respect ya. Ya sebelumnya kita turut berduka cita ya untuk keluarga Liam Payne yang ditinggalkan dan pastinya para fans-fansnya ya. Nah itu dia, turut berduka cita. Kita mengheningkan cipta dulu sebelum kita mulai ya Son. Oke, mengheningkan cipta dimulai. Ya cukup, selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Jadi video ini akan kita mulai dengan membahas kronologinya dulu. Habis itu kita seperti biasa kita akan menceritakan tentang konspirasi yang menyelimuti meninggoynya si Liam Payne ini ya Son ya. Silakan dimulai kronologinya dulu. Oke, jadi awalnya itu kan dia ini ke Argentina ya. Ya pastinya untuk liburan dan yang utama itu untuk datang ke konsernya si Niall Horan. Ya kan. Waktu itu di 2 Oktober ya. Di 2 Oktober. Jadi sekaligus nonton dan reuni sedikit lah. Oh iya. Karena dia bilangnya ingin rekindle relationship, ingin menyambung kembali relationship yang mungkin sebelumnya udah kendor hilang gitu ya, hampir hilang lah gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, salah satu member dari One Direction ada yang ngomong Son, katanya mereka tuh nggak ada yang punya nomornya satu sama lain Son katanya. Sumpah. Coba lu bayangin. Bener sih, karena si Liam Payne ini ngomong juga di story-nya gitu kan. Dia bilang dia jarang ngomong nih, makanya pengen datang itu buat ngobrol gitu. Tapi ternyata setelah kejadian konser tersebut ya kan, yang which is Liam Payne hadir di situ dan ketemu juga sama Niall Horan di tanggal 2, ternyata Liam Payne extend ya kan. Tadinya dia cuman pengen nonton konser doang, stay mungkin 5 hari. Taunya dia extend sampai berminggu-minggu sampai ya, 2 minggu lebih. Sampai 2 minggu lebih. Nah dia kan ini emang banyak di sebelum dia meninggoy ya. Dia kan banyak nge-post story kan tentang di Snapchat dia pas dia lagi sarapan apa segala macam. Tapi itu kan sebenarnya post video yang udah lewat gitu. Karena kan ceweknya ini udah pulang 2 hari sebelum dia meninggoy kan. Oh, jadi dia nge-story berarti di Snapchat gitu ya. Dia ini lagi sama ceweknya gitu ya. Iya kan. Padahal sebenarnya ceweknya udah pulang dari lama. Udah pulang 2 hari sebelumnya. Oh, nah, karena ceweknya ini kan emang dibilangnya nggak mau kalau misalnya tinggal di suatu tempat atau stay di suatu tempat itu lama gitu. Nah, makanya dia bosen mungkin atau apa, berangkat ke Florida, balik pulang gitu. Ya. Jadi ada banyak story-story di Snapchat yang nantinya akan kita bahas juga ya soalnya di tanda-tanda maksudnya sebelum kematian dari Liam Payne ini. Gitu kan. Tapi sekarang kita akan lanjut dulu untuk membahas kronologi kematiannya dulu ya. Jadi di hari kematiannya si Liam Payne ini itu dikabarkan Liam Payne ini melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang erratic Son. Erratic behavior atau tindakan-tindakan yang seperti agak di luar normal gitu ya Son. Agak di luar normal. Kayak mengganggu keributan lah. Membuat keributan yang sampai bikin hotelnya itu ini ya Son ya nelpon 911 Son sampean ya. Komplain. Jadi sampai ada rekaman audionya juga, ya kan, kalau dia bilang itu ada salah satu tamunya dia lah, tamu dari manajernya ini yang ngelakuin tindakan-tindakan yang mengganggu, contohnya kayak berisik, terus kayak under influence, ini maksudnya obat-obatan ya kan, sama dia ini ngancur-ngancurin TV, ngancur-ngancurin TV apa segala macem. Terus dia sempat juga tidur di lobi ya Sonnya? Tidur di lobi. Dia nggak mau balik ke kamar ya, tidur di lobi ya. Jadi banyak saksi-saksi juga yang bilang kalau misalnya dia itu kan sambil laptopan gitu kan, sambil laptopan sama segala macam, terus marah-marah, sampai banting laptopnya di lobi kan. Banting laptopnya di lobi apa segala macam, terus kayak nggak sadarin diri, akhirnya mesti dibopong ke kamarnya sendiri ya. Dan berapa lama setelah dibopong kamar itu, udah masuk kamar, baru setelah itu pihak manajernya itu telepon ke 911. Itu kan ada audionya juga tuh ya. Jadi dia kayak resah lah, kayak bingung gitu karena salah satu tamunya ini itu membuat keributan, mengganggu penghuni lain gitu. Dan yang pasti ya tamunya ini tidak sadarkan diri yang pasti itu. Under the influence of drugs gitu ya, atau obat-obatan. Terus kayak misalnya berisik, ngancur-ngancurin barang di hotelnya, ya kan?
Nah baru setelah itu berapa lama kemudian ada kejadian itu. Jadi dia lompat dari balkonnya ya. Dan di audio itu juga dibilang kalau manajernya itu takut karena di kamar hotelnya itu ada balkonnya. Pas banget ngomongnya. Manajernya udah ngomong gitu ya? Hotel manajernya ya. Iya manajer hotel ya. Manajer hotelnya udah ngomong gitu ya berarti udah ya? ngomong gitu. Taunya ternyata kejadian beneran. Iya. Gak lama setelah dia nelpon 911 itu ya? Gak lama itu. Jadi Liam Payne ini dikabarkan jatuh dari ketinggian 45 kaki kalau gak salah ya? 45 kaki. Lantai 3 lah pokoknya. Lantai 3. Sekitar 14 meter ya? Setelah suara jatuh terdengar gitu, seakan-akan seperti ada sesuatu yang jatuh gitu. Para petugas hotel langsung datang ke tempat tersebut, di mana suara itu berasal gitu kan. Dan akhirnya ya mereka nemu juga tuh badannya si Liam Payne ini. Nah, sampai ada yang kayak videoin, fotoin juga ada itu ya kan? Ada ya? Ada. Sampai yang TMZ itu kan dihajar habis tuh. Oh iya? Gara-gara ngefotoin si. Oh ada fotonya itu. Tapi yang ada di yang gue lihat ya, itu cuma kayak bagian badannya ada tatonya itu sih. Maksudnya nggak jelas gitu fotonya ya? Bagian lah, potongan gitu kan. Begitu tubuh dari Liam Payne ini ditemukan gitu ya, orang-orang pasti tercengang gitu kan. Wah ternyata yang jatuh ini si Liam Payne ini gitu kan. Dan orang-orang juga sadar juga bahwa ini mah udah nggak bisa diselamatin lagi gitu. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa diselamatin lagi. Jadi hasil otopsinya itu juga dibilang dia ini banyak cedera di sekujur tubuhnya. Nah, jadi udah di tempat lah waktu itu metongnya. Jadi udah nggak bisa diselamatin lagi. Sampai akhirnya kan di tenda juga kan akhirnya kan di situ. Jadi setelah ini kejadian gitu, para petugas forensik langsung masuk ke dalam kamar hotel dari Liam Payne ini ya, untuk ngelihat apa aja yang bisa ditemukan sebagai clue nih. Apakah dia jatuh, apakah dia memang sengaja lompat gitu kan. Ternyata di dalam hotelnya itu ditemukan banyak sekali minuman keras ya Son ya. Dan minuman banyak, keras. Dan banyak obat-obatan juga. Nah. Sisa-sisa lah bekas-bekas dia makainya gitu kan. Ya terus ditemukan juga obat-obatan seperti clorazepam. Itu juga ya sama sisa-sisa dari dia ngobatnya itulah. Sampai kalau misalnya kita lihat itu ya mejanya itu apa banyak banget bubuk putihnya ya. Soalnya udah kayak habis bikin kue gitu maksud gue ya kan. Aluminium foil. Nah aluminium foil itu biasanya digunakan untuk masak lah ibaratnya ya, masak narkobanya itu ya. Ya Son lebih tahu lah soal ini ya. Iya kali. Nah sebelum dia meninggal dia update Snapchat dulu Son. Ya kan ada salah satu Snapchat terakhirnya dia yang terakhir banget dia upload. Itu dia lagi foto pakai kostum kayak cosplay gitu kayaknya ya Son ya. Buat Halloween ya. Buat Halloween mungkin walaupun kan Halloween kan tanggal 30 masih kan. Tapi dia pakai kostum gitulah di foto itu. Itu udah foto terakhir dia tuh. Foto terakhirnya dia tuh di Snapchat. Tentunya banyak sekali fans yang sedih ya Son ya. Sedih, kemudian mengerumuni hotel tersebut ya kan. Lu udah lihat apa belum yang ada fans-fansnya tuh pada ngumpul di hotel tersebut buat ngalangin paparazzi Son. Oh gitu? Ada. Banyak fansnya. Jadi kameranya paparazzi tuh dihalang-halangin sama fansnya. Ada tuh yang begitu momennya ya kan. Hebat. Ya pasti teman-temannya juga banyak sih kayak si Simon Cowell gitu kan. Itu sampai itu lumayan terpukul pasti ya. Sangat terpukul malah. Karena dia itu sampai kan dia jadi juri di Britain's Got Talent ya. Itu sampai vakum dulu. Oh gitu. Sampai vakum dulu dia digantiin. Gak tahu sih sebenarnya vakumnya karena apa ya. Karena Simon Cowell itu terkenal jahat dia itu orangnya itu. Iya bengis dia orangnya dia. Bengis dia orangnya. Dia kan emang yang bikin One Direction kan. Nge-orbitin lah. Dan banyak juga ya kayak teman-temannya dari member One Direction pada ngomong juga kan bahwa sayang banget ya kita belum sempat ketemu lagi, belum sempat ngobrol lagi gitu kan. Tapi lu udah nggak ada gitu. Banyak juga yang sedih gitu dari teman-temannya. Karena malah mereka ini sebenarnya udah lama nggak reuni kan. Iya. Malah belum pernah malah ya reuni itu ya. Kayaknya belum pernah deh. Seingat gue sih dari semenjak vakum ya. Kalau Zayn Malik kan udah keluar dari One Direction dari lama kan. Karena kan mungkin ya sibuk dan mereka juga nggak selalu akur satu sama lain Son sebenarnya. Betul. Banyak masalah juga. Jadi sebenarnya Liam Payne ini tuh mau ke Jakarta Son. Katanya loh. Katanya mau ke Jakarta di tahun 2025 antara kuarter 2 sampai kuarter 3. Yes. Mungkin kira-kira tuh di bulan Juni atau Juli kali ya kalau antara kuarter 2. Jadi harusnya kita bisa nonton Liam Payne Son sebenarnya Son kalau misalnya untuk para fansnya lah maksudnya. Bisa nonton Liam Payne tapi ternyata nggak sempat gitu ya. Mana nggak sempat. Nah, tapi kematian Liam Payne ini nggak 100% ditanggapi positif ya. Nah, ada juga kayak negatif-negatifnya. Ada banyak orang yang nangkapnya ini sebagai negatif gitu ya Son ya. Maksudnya ya bahwa Liam Payne ini juga bukan orang yang baik juga ternyata menurut beberapa orang ya. Bukan orang suci lah. Nah, walaupun ya kita nggak setuju ya dengan speak ill of the dead gitu ya, tapi ada beberapa orang yang melakukannya gitu loh. Kita bahas sedikit ya tentang kita bahas sedikit ya kan. Nah, jadi ada berita si Liam Payne ini itu di beberapa hari sebelum kematiannya itu dikeluarin dari label musiknya sih. Oh gitu ya? Yes. Jadi kan dia ada album yang Teardrops itu kan.
Oh iya, itu kan yang terakhir itu kan. Terakhir, lagu terakhir. Itu anggapannya kayak dimundur-mundurin lah. Sama itu. Nggak dirilis gitu ya. Sampai akhirnya dia di kick gitu ya. Sampai di kick. 2 hari sebelum kejadian ini berarti ya. Beberapa hari lah. Oh beberapa hari sebelum kejadian ini. Jadi mungkin labelnya ini benar-benar ngeliat secara profesional kan. Karena anggapannya dia mungkin banyak masalah apa segala macam. Jadi salesnya pun kurang bagus kalau di mata komersial gitu kan. Bisa jadi begitu ya. Nah makanya ada keputusan itu. Akhirnya banyak juga yang nyalahin sih label musiknya itu katanya. Gara-gara lo nih gitu maksudnya gitu ya. Iya. Terus habis itu dia juga punya kasus sama mantan tunangannya nih Son. Sama mantan tunangan. Banyak juga kasusnya dia sama mantan tunangannya. Maya Henry. Jadi dia ini dituntut sama mantan tunangannya karena melakukan obsessive contact Son. Nah, obsessive contact di sini itu adalah dia suka ngehubungin mantannya terus. Padahal udah ditolak jangan hubungin gue lagi gitu. Tapi dia masih ngehubungin juga ya kan. Bener-bener setelah putus tuh masih dihubungin terus. Dihubungin terus. Mantannya nggak mau ngangkat, ibunya dihubungin ya kan. Dan dia di situ selain yang obsessive contact tadi, dia anggapannya Liam Payne ini kayak nyuruh fans-fansnya buat ngebully si Maya Henry ini. Dan dia ngubungin si Maya Henry ini, ngasih tau dia itu nggak baik-baik aja dan selalu ngebawa-bawa masalah kematian gitu. Ngancem-ngancem mulu. Kesannya kayak kalau lu nggak balas gue takutnya udah gak ada nih besok gitu kan. Kan ada tuh model-model yang begitu kan orang kan. Nah ada juga tuduhan kalau misalnya dia itu suka ngedem-demin cewek yang di bawah umur sih. Terus habis itu ada tuduhan kalau dia ini suka gangguin member One Direction lainnya Son. Jadi mentalnya para member One Direction lainnya tuh suka diganggu sama dia. Bahkan kadang dia suka ngeledek orang itu sampai cenderung agak homofobik Son. Emang lumayan banyak sih tuduhan-tuduhan itu sih sebenarnya. Karena dia orangnya katanya keras banget orangnya Son. Keras banget. Keras. Jadi dia apapun yang ada di kepalanya selalu dikeluarin aja. Wah. Zayn Malik pun bilang katanya dia sering berantem juga sama Liam Payne. Iya. Karena Liam nih maksudnya keras banget orangnya gitu loh. Terlalu jujur bahkan. Jadi semua yang ada dirasain sama dia dikeluarin gitu. Gak difilter dulu ya. Nah sekali lagi itu cuma tuduhan ya. Yes. Belum terbukti 100% benar. Nah mungkin ada beberapa yang sudah jadi tuntutan ya dari tuduhan itu ya. Tapi tetap sekali lagi kita gak bisa bilang ini 100% kejadian ya Son. Ini masih tuduhan lah kalau menurut kita gitu. Oke sekarang kalau gitu kita langsung masuk ke konspirasinya aja. Konspirasi yang pertama nih. Jadi si Liam Payne ini pakai kalung yang di tengah-tengahnya tuh ada penitinya itu Son. Ya kan itu katanya adalah sebuah tanda bahwa orang ini tuh sebelumnya pernah mencoba untuk bundir Son. Tapi gagal. Sehingga dia pakai kalung itu yang merupakan lambang bahwa dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia gak akan bundir lagi. Simbol ya tuh. Simbol. Sebutannya safety pin. Safety pin simbol itu ya kan. Cuman ya kita gak tahu sekali lagi gitu. Apakah emang karena itu atau emang dia emang seneng bentuknya peniti aja. Kita gak tahu juga kan. Iya kan. Dan banyak juga yang ngasih lihat kayak fotonya yang sebelum kejadian itu udah gak dipakai lagi safety pin itu kan. Oh iya. Makanya janjinya dipatahkan ya Son. Tapi sekali lagi ya, pada saat gue lihat lagi nih Son berita-beritanya, forensiknya sampai sekarang masih belum tahu. Bahkan katanya condong ke kepleset katanya Son, kata forensiknya. Ada juga kabar yang sumber yang bilang kalau misalnya dia itu kayak halu kan, habis gara-gara make dan pengen nyebur ke kolam renangnya katanya. Kata forensik sebenarnya dia kepleset Son. Jadi bukan dia pengen meninggoy gitu loh, bukan dia pengen bundir, dia kepleset Son. Wah kalau misalnya emang ternyata bener dia kepleset ya, ini hotelnya bakal kena banyak ini sih, banyak tuntutan bakal kena banyak tuntutan hotelnya. Selanjutnya ada konspirasi tanda-tanda kematiannya ya. Karena di salah satu lagunya berjudul Live Forever ya. Nah, di situ liriknya itu tertulis, salah satu liriknya itu tertulis I was always gonna live fast, die young. Atau di bahasa Indonesia kan ya saya ini akan hidup dengan cepat dan meninggoy waktu masih muda gitu ya Son ya. Iya. Itu ada di lagunya dia yang berjudul Live Forever itu ya, lagu Liam Payne ya. Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda-tanda atau bisa jadi juga ya kebetulan aja ya Son. Sekali lagi namanya konspirasi ya. Sekarang konspirasi selanjutnya nih ya Son ya. Gue menemukan salah satu tweet yang viral banget sekarang. Jadi tweet ini dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2024 Son. Ya kan tweetnya ini bertuliskan Liam Payne low-key gonna kill himself Son. Nah gila udah kayak prediksi itu ya. Tanggal 14 Oktober. Itu 2 hari sebelum berarti ya? 2 hari sebelum kayaknya. 2 hari sebelum. Ya. Akhirnya tweetnya viral dong pas kejadian ini ya kan. Tweet ini sampai dilihat lebih dari 46 juta orang Son. Pada saat pembuatan video ini. Jadi view-nya tweet ini tuh udah 46 juta orang. Itu udah ngelebihin tebak skor bola itu ya. Nah, terus habis itu ada yang nge-reply juga kan. Kayak dude gitu, terus tanda tanya, terus di-reply sama dia cuman I'm sorry doang.
Kacau nih orang ya kan. Kacau. Jadi secara tidak langsung orang ini seakan-akan seperti memprediksi meninggalnya si Liam Payne ya. Karena mungkin ngikutin beritanya kan. Atau ya mungkin dia merasa Liam Payne harusnya lu bunuh diri aja. Mungkin begitu feeling karena gua. Kan pas 14 Oktober itu 2 hari itu kan berarti kan pas si mantannya itu kan nuntut dia kan. 2 hari sebelum kan. Ya karena dia kesel aja sebenarnya gitu ya. Bisa jadi juga ya Son ya. Jadi bukan prediksi, tapi ya sekali lagi namanya juga konspirasi kan. Terus ada juga konspirasi nih Son ya kan. Tiba-tiba beredar sebuah foto di sosial media yang menunjukkan foto antara Pavel Durov, pendiri dari Telegram, beberapa hari sebelum ditangkap, sama foto Liam Payne beberapa hari sebelum dia meninggal Son. Ya kan, disampingin gitu. Dan di foto itu ceweknya sama Son orangnya Son katanya Son. Cat Cassidy itu ya? Cat Cassidy itu katanya. Katanya ceweknya sama. Emang pas gue liat emang mirip sih. Jadi anggapannya si pendiri Telegram ini kan ditangkap kan? Ya kan. Jadi sebelum ditangkap ceweknya ini, Liam Payne sebelum meninggoy ceweknya sama juga. Nah, gitu jangan-jangan cewek ini bawa malah petaka gitu Son, maksud gue ya kan. Gitu. Tapi ternyata setelah gue cari tahu lebih lanjut, itu ceweknya beda Son, cuma mirip dong mukanya. Namanya lain. Satunya Cat Cassidy, yang satu lagi gue lupa namanya itu ceweknya siapa tuh yang sama Pavel Durov. Nah ada juga konspirasi kan si Liam Payne itu kan sempat banting laptopnya kan. Kayak bilang sama saksi-saksinya dia kayak ngeliat laptop terus marah ngebanting laptopnya gitu kan. Nah itu katanya itu dia menerima email misterius ya katanya nggak tahu dari mana yang membuat dia sangat marah pada saat itu. Oh, apa isi emailnya? Oh masih misterius. Oh masih misterius. Nggak tahu tuh, nggak ada yang buka. Jadi bisa jadi email misterius ini salah satu yang bikin dia meninggal gitu maksudnya gitu ya. Penyebabnya mungkin salah satu penyebabnya. Nah konspirasi selanjutnya ya, dia juga ada debat masalah duit katanya di lobi hotel pada saat itu. Jadi katanya dia tuh debat sama cewek katanya. Cewek ini marah-marah juga. Jadi katanya si Liam Payne ini ngasih duit $20,000 sih. Katanya buat apa gitu ya. Terus si Liam Payne tuh katanya sih jawab ya terserah dia gitu. Dia bebas karena dia itu punya $55 juta di rekeningnya. Jadi sesuka-suka dia mau ngasih. Gak ada maknanya atau apa gitu, dia bebas aja gitu. Terus habis itu si cewek marah gitu ya. Ngapain lu bayar-bayar gue kasih duit 20.000, maksud lu apa? Iya. Saya bukan wanita bayaran gitu kali ya mungkin ya. Karena kan ada juga yang bilang kalau dia itu bersama 2 cewek bayaran katanya kan. Sebelum dia meninggal itu ada 2 orang lah, namanya juga ada di berita kan. Nah tapi pas kejadian itu dia lompat itu 2 ceweknya ini udah keluar dari hotel. Jadi udah bukan jadi tersangka atau suspek lagi, bukan yang dituduh lah. Punya alibi lah dia bahwa dia di luar tempat lah pada saat kejadian gitu ya. Terus ada beberapa saksi juga yang ngomong katanya kalau dia itu ada sempat ngomong ke anak cewek sih, di bawah umur lah. Dia ngomong I used to be in a boy band. That's why I'm so fucked up katanya. Jadi dia bilang dia itu sempat ada di boy band, makanya dia sekarang ini ya gak jelas gitu lah. Seperti terganggu gitu ya secara mental gitu ya. Ini kira-kira ada hubungan dengan P. Diddy gak nih Seth? Nah ternyata ada Son, salah satu konspirasi yang menghubungkan antara Liam Payne dan P. Diddy Son. Jadi dia tuh sempat ada di salah satu acara talk show gitu ya kan, ngomongin P. Diddy Son. Ngomongin P. Diddy. Ya kan, ya buruk-buruknya, negatif-negatifnya P. Diddy lah Son. Ya kan kayak gini nih. With P. Diddy. I went over to say hello to P. Diddy and Jay-Z was there and Leonardo DiCaprio was sat at the far I think you've dropped enough names. I saw him and get him to the Greek. I'm going to go over there and say hello to him. So I thought, P. Diddy. So I went out to shake his hand. And I shook his hand and I was, oh, nice to meet you. And he's going, but the longest handshake ever. And I'm like sat there just looking in P. Diddy's eyes like, when is this going to end? Jadi ada juga yang berspekulasi, jangan-jangan P. Diddy ini ada sangkut pautnya nih dengan kematian dari si Liam Payne ini Son. Gitu loh, ya kan? Dibawa-bawa lagi ya. Dibawa-bawa lagi nih. Gak usah kan? P. Diddy, Beyonce aja dibawa sih. Beyonce dibawa juga? Dibawa juga. Gimana tuh ceritanya? Jadi tiba-tiba nongol fotonya gitu. Anggapannya si Beyonce ini lagi di balkon juga sih. Jadi pada ngomong kalau si Beyonce ini berapa hari sebelumnya itu ada di hotel yang sama si Liam Payne. Oh iya, gue tau tuh yang fotonya lagi di beranda hotel. Di beranda. Tapi pas gue cek apa segala macam ngeliat komen-komennya juga, dibilang pada palsu. Oh palsu. Karena itu. bentuk dari balkonnya itu pagernya itu beda. Yang si Beyonce ini ada kayak ulir-ulirnya lah, ada bentuk-bentuknya. Tapi si Liam Payne ini gak ada. Kaca kan. Kaca, ya. Jadi emang selalu ada aja ya. konspirasi gitu ya di balik peristiwa apapun gitu ya Son ya. Kira-kira begitulah ya Son ya. Yes. Kumpulan dari konspirasi dan juga kronologi tentang meninggoynya si Liam Payne ini gitu ya. Ya kita mendoakan yang terbaik, baik untuk keluarga, untuk fans juga yang merasa kehilangan, ya kita sama-sama doain aja gitu ya. Dan ingat sekali lagi, tuduhan-tuduhan dan konspirasi itu bukan berarti fakta gitu ya.
nanti kan pada waktunya akan kebuka semua. Maksudnya kan mungkin yang kalian pengen tahu, yang kita pengen tahu pasti bakal kebuka juga Indian gitu kan. Sekarang ya kita hanya nge-present apa yang ada aja gitu, apa konspirasi yang ada, tuduhan-tuduhan yang ada, dan juga kronologi yang ada juga. Karena masih diperdebatkan sekali lagi. Liam Payne ini maksudnya tuh jatuh atau dia memang sengaja loncat gitu loh. Itu aja masih belum tahu pasti. Walaupun katanya condong ke jatuh katanya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten special edition kita kali ini ya. Walaupun kita agak serius nih dia kali ini ya, konten special editionnya ya. Bisa bercanda ini ya. Nah itu dia ya kan. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Harusnya kita ada gitu. Ini apa tribute untuk Liam Payne langsung. Sorry of my life. Iya pas bagian itu kan.